Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeb Rizal dengan nomor BP 2011083012. Di sini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota yaitu Salsabila Pramudita, Fadil Sadilah Putra, Rizky Hidayat, Jeb Rizal, dan Raffi Haikal. Baiklah, langsung saja untuk list presentasinya. Yang pertama yang akan menyampaikan instruksi soal yaitu Fadil Sadilah Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Sadila Putra, nomor BP 2011-08-306. Baiklah, saya akan menjelaskan instruksi soal visualisasi data numerik. Pertama, buatlah Google Form dengan isi pertanyaan sebagai berikut. 1. Prodi. 2. Tingkat. 3. Jenis kelamin. 4. Tinggi. 5. Berat. 6. Promosi. 2. Saya akan merekomendasikan orang lain untuk kuliah di jurusan TI. Setelah pembuatan Google Form, dihasilkan data sebagai berikut. Pada data tersebut terdiri dari berbagai kolom, di antaranya prodi, tingkat, jenis kelamin, tinggi, berat badan, serta promosi. 2. Saya akan merekomendasikan orang lain untuk kuliah di jurusan TI. Dari data berikut, kita dapat membuat tabel frekuensi, square plot, dan cross tabel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Rafli Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Haikal, nomor BP 2011-08-1022. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi tentang tabel frekuensi untuk variabel numerik yang dimana datanya diambil dari berat dan tinggi badan mahasiswa. Untuk kegiatan 1, isi data berat dan tinggi sesuai data yang kelompok kumpulkan. Di sini saya sudah memiliki data berat dan tinggi mahasiswa. Lalu untuk kegiatan 2, yaitu buat tabel distribusi frekuensi sebagaimana contoh yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi berat badan, dimana yang pertama yang kita lakukan yaitu mencari N, yaitu jumlah data ada 20, nilai maksimal dari data yaitu 69 dan minimalnya 40, ranknya 29. Banyak interval kita dapatkan yaitu 5,2933 sekian, dan besar intervalnya kita dapatkan 5,4785 sekian. Dan kita lakukan pembulatan banyak interval jadi 5, dan besar interval setelah dibulatkan didapatkan hasilnya 5. Interval start kita dapatkan yang pertama nilainya itu kita ambil dari nilai minimal yaitu 40, dan interval N kita dapatkan dari pengkalkulasian besar interval yang sudah dibulatkan, maka dapat hasilnya 45. Lalu untuk absolute frekuensi, ini frekuensinya kita ambil dari berat badan, jumlah berat badan seluruhnya dengan interval N. Lalu untuk relatif frekuensi, ini kita dapatkan dari pembagian nilai absolute frekuensi dengan jumlah absolute frekuensi. Dan untuk kegiatan 3, kita diperintahkan untuk mengulangi langkah 1 dan 2 namun tanpa pembulatan angka, biarkan angkanya berkoma tanpa formula round up pada besar interval. Maka kita buat interval startnya 40 dan interval N nya kita ambil dari interval start, lalu dijumlahkan dengan besar interval yang tanpa pembulatan, maka didapatkan hasilnya 45,4785 sekian, begitu seterusnya. Dan untuk absolute frekuensi ini didapatkan dari
frekuensi dari nilai berat seluruhnya dengan nilai interval n. Kemudian untuk relatif frekuensi ini didapatkan dari pembagian antara nilai absolut frekuensi dengan total nilai absolut frekuensi. Dan ini merupakan tabel berat badan, di mana datanya kita ambil dari interval start dan absolut frekuensi. Yang interval startnya 40, absolut frekuensinya 1. Interval start 45, absolut frekuensinya 5. 45, interval startnya 45, absolut frekuensinya 5. Interval startnya 50, absolut frekuensinya 9. Dan interval startnya 55, absolut frekuensinya 13. Interval startnya 60, frekuensinya absolut frekuensinya 14. Interval startnya 65, absolut frekuensinya 14. Dan sekarang kita ke tabel distribusi frekuensi tinggi badan. Sama seperti tabel frekuensi berat badan, yang pertama kita lakukan yaitu mencari nilai n. Jumlah dari seluruh data kita dapatkan 20, nilai tinggi maksimal yaitu 173, nilai minimalnya 149, dan ranknya 24. Maka didapatkan banyak intervalnya 5,293398 sekian, dan besar intervalnya 4,533948 sekian. Dan setelah dilakukan pembulatan, maka banyak intervalnya 5, besar intervalnya 5. Kemudian interval start kita dapatkan nilai pertamanya yaitu nilai minimal, dan interval n yaitu penjumlahan antar interval start dengan besar interval yang telah dilakukan pembulatan. Dan untuk absolut frekuensi ini didapatkan dari data yang ada di tinggi badan dengan interval n. Dan relatif frekuensi kita dapatkan dari nilai absolut frekuensi yang dibagi dengan total nilai absolut frekuensi. Dan untuk kegiatan 3 yaitu tanpa pembulatan, kita dapatkan interval startnya 149 dan interval n-nya yaitu 4. Interval n-nya kita jumlahkan interval start dengan besar interval tanpa pembulatan, maka didapatkan hasilnya itu 153,533 sekian. Dan untuk absolut frekuensi kita dapatkan dari total frekuensi tinggi badan dengan interval n. Dan untuk relatif frekuensi kita dapatkan dari absolut frekuensi yang dibagi dengan total absolut frekuensi. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita melakukan pembagian interval n dengan yang sudah dibulatkan dengan yang belum dibulatkan, yang masih bilangan berkoma, itu ada hasil yang berbeda. Di sini contohnya di sini yang interval n-nya 164, absolut frekuensinya 10. Sedangkan di sini interval n-nya 162 dan absolut frekuensinya 8. Dan ini juga yang interval n-nya 174, absolut frekuensinya 16, sedangkan yang di sini interval n-nya 171 absolut frekuensinya 15. Dan untuk tabel frekuensi tinggi badan kita ambil datanya dari tabel distribusi frekuensi tinggi badan yang menggunakan round atau pembulatan angka, di mana ketika interval startnya 149, absolut frekuensinya 4, dan interval startnya 154, absolut frekuensinya 7. Interval startnya 159, absolut frekuensinya 10. Interval start
startnya 164, absolute frekuensinya 12, interval startnya 169, absolute frekuensinya 16, interval startnya 174, maka absolute frekuensinya 15. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Pramudita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Pramudita dengan nomor BP 2011082002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang scatter plot untuk variabel numerik. Yang pertama ada data, berat, dan tinggi badan. Data berat dan tinggi badan ini dihasilkan oleh Google Form yang telah kami buat pada sebelumnya. Selanjutnya, yaitu kegiatan pertama mendapatkan nilai min, median, dan modus untuk data berat dan tinggi. Kegiatan kedua mendapatkan nilai standar, deviasi, dan variance untuk data berat dan tinggi. Kegiatan ketiga membuat scatter plot untuk data berat dan tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan pertama, yaitu mendapatkan nilai min. Mendapatkan nilai min, ini dengan memasukkan rumus average, dan dilanjutkan rank baris, yaitu baris B10 sampai B29, yaitu adalah baris dari data berat. Maka dihasilkan average atau rata-rata dari data berat adalah 55,7. Dan selanjutnya yaitu min dari data tinggi. Juga memasukkan rumus average dengan memblok data tinggi tadi, dan dapatlah data tinggi 162,5. Kemudian mendapatkan nilai min. Kemudian mendapatkan nilai median. Nilai median adalah nilai tengah dari sebuah data. Nilai tengah ini didapatkan dengan rumus median dan memblok tabel berat, dan didapatkan mediannya adalah 54,5. Cara yang sama dilakukan untuk tabel tinggi, yaitu didapatkan mediannya 164,5. Lanjut, yaitu mendapatkan nilai modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul pada data. Modus dilakukan dengan rumus mode dan memblok data tersebut. Maka pada berat itu modusnya adalah 59. Dan pada tinggi juga dilakukan dengan rumus seperti berikut. Memasukkan rumus mode dan memblok semua data yang ada pada tinggi. Lalu didapatkan modus dari data tinggi adalah 170. Kegiatan kedua yaitu mendapatkan nilai standar deviasi dan variance. Mendapatkan standar deviasi yaitu memasukkan rumus stdef.p, dan dapatlah standar deviasinya dari data berat yaitu 7,301369735, dan juga memasukkan rumus stdef.p di standar deviasi tinggi yaitu mendapatkan nilai 7,63871717. Selanjutnya yaitu mendapatkan nilai variance untuk data berat, yaitu memasukkan rumus var, dapatlah variance dari data berat 56,11578947. Dan pada tinggi juga memasukkan nilai dan juga memasukkan rumus var dan memblok semua data yang ada pada tinggi, yaitu mendapatkan nilai variance-nya 61,42105263. Pada kegiatan ketiga, membuat scatter plot untuk data berat dan tinggi. Membuat scatter plot data berat dan tinggi sangat mudah caranya, yaitu dengan memblok
data yang ada pada berat dan tinggi, lalu kita men-insert dan tambahkan scatter plot. Dan beginilah kira-kira bentuk scatter plot dari diagram tinggi dan berat badan. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Hidayat dengan nomor PP 2110815. Saya akan menjelaskan bagian C, yaitu cross table. Setelah data kita dapatkan, maka kita akan membuat tabelnya seperti berikut. Lalu kita akan mengisi sesuai dengan data yang kita dapatkan. Pada Telkom yang sangat setuju ada 4 orang, yang setuju ada 3 orang, sedangkan yang netral ada 2 orang. Telkom yang tidak kurang setuju tidak ada, yang tidak setuju tidak ada. Total yang kita dapatkan adalah 9 orang. Lalu pada MI tidak ada data yang didapatkan. Lalu pada prodi TRPL yang sangat setuju ada 3 orang, yang setuju ada 5 orang, yang netral ada 3 orang. Yang kurang setuju dan tidak setuju tidak ada. Totalnya adalah 11 orang. Total data yang kami dapatkan adalah 20 data. Total yang sangat setuju ada 7, yang setuju ada 8, yang netral ada 5. Lalu setelah cross table kita dapatkan, maka selanjutnya adalah kita membuat bar chart dari tabel pada kegiatan 1. Yaitu ini, kita blok, ke insert, lalu kita pilih bagian ini, bar chart, ini. Lalu kita pilih detailnya. Tulis judul, Eko, banyak mahasiswa yang merekomendasikan prodi teknologi informasi. Nah, setelah kita buat bar chart, sekian yang dapat saya jelaskan. Ada yang lebih atau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk semua anggota kelompok. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.